Di ruang sidang Hastinapura, Bisma yang agung menatap lama singgasana Hastinapura yang telah ia jaga selama bertahun-tahun. Ia pun teringat kembali dengan sumpahnya untuk melajang dan juga sumpah pada Raja Destrarastra untuk menjadi pelayan Hastinapura. Kemudian datanglah Widura dan keduanya membicarakan seputar persiapan perang serta perkiraan keadaan setelah perang. Bisma pun sudah merasa siap untuk mati di medan perang nantinya. Hal ini membuat Widura bersedih karena ia harus kehilangan pamannya. Bisma pun mengatakan bahwa ini mungkin akan menjadi terakhir kalinya ia bertemu dengan singgasana Hastinapura tersebut. Di lapangan istana Hastinapura, para tokoh pimpinan Pandawa telah berkumpul dengan pasukannya masing-masing. Dalam perang ini, Raja Wirata berharap agar Pangeran Bima yang akan dipilih menjadi panglima perang. Namun Yudhistira memiliki pandangan lain dan memilih Srikandi sebagai panglima perang demi menundukkan Bisma yang juga sebagai panglima tentara Kurawa. Di istana Hastinapura, Raja Destrarastra dan Ratu Gandhari masih tetap berada di dalam kuil Siwa untuk berdoa dan memohon. Datanglah Duryudana dan ke-100 saudaranya untuk meminta restu sebelum pergi berperang agar nantinya diberi kemenangan. Duryudana mengingatkan bahwa ia dan saudaranya perlu kemenangan. Kedua orang tuanya mengangguk dan Ratu Gandhari berpesan agar anak-anaknya melindungi satu sama lain. Lalu Kurawa pun berpamitan dan meninggalkan kedua orang tuanya yang dibanjiri air mata. Di medan perang, kedua kubu telah datang dengan para pasukannya dari arah masing-masing. Basudewa Krishna pun telah datang terlebih dahulu dan menunggu tepat di tengah-tengah di antara kedua kubu. Lalu para tokoh kedua kubu pun menghampiri Basudewa Krishna. Basudewa Krishna menjelaskan kepada para tokoh bahwa betapa sakralnya tempat yang dikenal dengan Samantapacaka ini. Di mana tempat ini pula yang menjadi saksi para Surama membunuh orang-orang fasik hingga membuat 5 sungai darah di sekeliling tempat ini. Pangeran Duryudana mengatakan semua anak Pandu akan mati di medan perang ini. Pangeran juga mengatakan bahwa tanah Kusetra ini akan kenyang dengan darah dari kelima Pandawa. Basudewa mempertanyakan seolah-olah pangeran telah tahu hasil dari perang ini. Pangeran Hastinapura itu dengan sombongnya mengatakan bahwa Kurawa akan menang karena didukung oleh kesatria-kesatria tangguh, seperti Bisma yang mewakili anugerah mati sesuai keinginannya, Guru Drona yang tangguh dan Raja Angga yang memiliki periasai. Tiba-tiba datanglah Srikandi dan Pangeran Drestadyumna di antara para Kurawa dan para Pandawa. Srikandi pun menjawab atas kesombongan dari Pangeran Duryudana dengan mengatakan bahwa Bisma akan menanggalkan senjatanya ketika berhadapan dengannya. Dan Guru Drona pun sudah ditakdirkan akan mati oleh saudaranya sendiri yaitu Pangeran Drestadyumna, serta jawaban untuk Raja Anggakarna adalah Pangeran Arjuna. Raja Sengkuni menanyakan posisi dari Srikandi di medan pertempuran ini, karena setiap prajurit akan berhadap-hadapan sesuai kategorinya. Ketika Srikandi menjawab bahwa ia akan berposisi sebagai panglima seperti Bisma, Sengkuni dan sekutunya pun takut. Di tenda perkemahan Kurawa, Duryudana bersama Wikarna dan Dursasana berjalan menghampiri pamannya. Duryudana menanyakan apakah sudah mengetahui bahwa Srikandi akan menjadi alasan kematian Bisma. Sengkuni mengiyakan, bahkan seluruh daerah Arya tahu itu. Namun Sengkuni menjelaskan bahwa ia telah menyiapkan rencana lain yang akan membuat kubunya memetik kemenangan pada perang ini, yaitu dengan memanfaatkan kebenaran dari Yudhistira putra Pandu. Hal ini membuat Duryudana semakin bingung. Di tenda kubu Pandawa, 5 Pandawa bersama istrinya serta Basudewa sedang membicarakan terkait kemungkinan kelicikan saat perang. Pangeran Bima mengatakan Duryudana selalu berusaha menghindari perang dengan kecurangannya, namun kini mereka akan mati. Arjuna mencoba menjelaskan apa yang menjadi kegelisahan Drupadi terkait rencana jahat Raja Sengkuni yang akan merugikan pihak Pandawa. Sadewa seolah mendapat petunjuk, ia meminta agar Yudhistira tidak terjebak Sengkuni meski mengatasnamakan kebenaran. Pangeran Yudhistira pun tidak setuju dengan apa yang dimaksud dari Sadewa dan mengatakan bahwa hanya tembaga yang akan berubah oleh waktu, namun emas akan tetap murni. Kebenaran dan kejujuran harus selalu diutamakan.
Kemudian Yudhistira mengajak Pandawa datang ke tempat pembahasan etika perang bersama kubu lawan. Saat pertemuan yang dibahas adalah etika berperang kedua kubu, Raja Sengkuni berdiri dan meminta izin kepada semuanya untuk menawarkan peraturan perang. Peraturan pertama adalah mengenai awal dan selesainya perang. Raja Sengkuni mengusulkan perang dimulai saat terbitnya matahari hingga berakhirnya hari, yaitu tengah malam. Pangeran Bima terpancing atas usulan ini dengan mengatakan bahwa ia tidak setuju. Dengan seolah-olah menyudutkan kegagalan Kurawa saat mengetahui pengasingan Pandawa. Pangeran Duryudana pun ambil suara dengan mengatakan bahwa keputusan itu ialah keputusan mutlak dari pihak Kurawa. Lalu Bisma yang agung berpendapat sebagai penengah. Bisma berpendapat bahwa awal dan berakhirnya perang ditentukan oleh sangkakala dari kedua kubu. Setelah itu Sengkuni beralih membahas ke etika berperang di mana kategori prajurit hanya melawan prajurit, begitu pula dengan panglima, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan tradisi yang sudah ada di daerah Arya. Basudewa Krishna menyahuti usulan ini bahwa ketika tradisi dibenturkan dengan kebenaran, maka tidak akan ada perdebatan. Karena aturan ini disesuaikan dengan tradisi, maka tidak ada ruang untuk perdebatan apapun. Sengkuni pun menganggap semua pihak setuju dengan peraturan etika ini. Sebelum pertemuan berakhir, Raja Sengkuni pun ingin menanyakan sesuatu terkait etika perang. Karena prajurit dan lainnya akan berperang melawan kategorinya masing-masing, maka dirasa perlu untuk membicarakan pula orang-orang yang tidak boleh diserang. Raja Sengkuni mengusulkan yang tidak boleh diserang yaitu orang yang sudah menyerah meminta perlindungan, orang yang hanya sebagai pemberi obat, dan begitu juga dengan perempuan. Karena tidak akan ada prajurit manapun yang berani menyerang perempuan. Mendengar usulan dari Sengkuni membuat pihak Pandawa terkejut. Bisma merasa kecewa dan Srikandi pun nampak tidak senang. Raja Gandhara Sengkuni mendekati Pangeran Yudhistira dengan tujuan untuk membenarkan bahwa perempuan tidak boleh mengikuti perang. Sengkuni meyakinkan bahwa seluruh hidup Pangeran Yudhistira selalu berkaitan dengan kebenaran, maka hanya demi kemenangan ia tidak mungkin berbohong. Kau telah menegakkan kebenaran sepanjang hidupmu. Hanya untuk mendapatkan kemenanganmu, akankah kau melupakan caramu yang benar itu? Dan akhirnya Pangeran Yudhistira pun dengan tegas mengatakan bahwa perempuan tidak boleh ikut berperang. Wanita tidak boleh terlibat di dalam perang ini. Srikandi pun menggerutu bahwa ia telah mengizinkan kepada semua orang siapapun boleh menyerangnya saat perang nantinya, namun mengapa ia tetap dilarang untuk ikut berperang? Lalu Raja Sengkuni menyahutinya terkait kebenaran umum dan bukanlah pribadi. Lalu Raja Gandhara Sengkuni pun menghampiri Pangeran Duryudana dan ia mengatakan bahwa prinsip kebenaran dari Pangeran Yudhistira ini akan menjadi sumber dari kemenangan pihaknya dalam peperangan nanti.